Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas sedikit lagi materi kita biar selesai semuanya ya. Nah, silakan buka buku Bupena kalian yang Bupena B di halaman 108. Ya, di halaman 108. Siapkan pensil kalian ya supaya bisa menggarisbawahi mana yang penting. Ya, di sini materi kita adalah properti tari daerah dan fungsinya. Nah, silakan garis bawahin paragraf yang pertama. Salah satu unsur yang ada dalam seni tari adalah properti. Itu di garis bawahin ya. Artinya bahwa properti itu sangat penting. Ya, sangat penting dalam suatu tarian. Makanya dia dianggap menjadi salah satu unsur yang ada dalam suatu tarian. Kemudian garis bawahin yang berikutnya, properti tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam tarian. Ya, jadi properti itu adalah perlengkapan atau alat yang biasanya digunakan ya dalam suatu tarian. Itu properti tari. Pengertiannya di garis bawahin ya. Nah, selanjutnya properti berfungsi untuk memberikan kesan keindahan pada suatu tarian. Nah, jadi fungsi dari properti itu adalah memberikan keindahan pada tarian. Itu juga digaris bawahin. Ya, digaris bawahin juga. Selanjutnya, properti juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Nah, ternyata selain berfungsi sebagai memberikan keindahan pada suatu tarian, ternyata properti juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan makna. Ingat, makna itu berarti arti atau pesan, ya, pesan yang terkandung dalam suatu tarian. Ya, itu juga digarisbawahin ya. Nah, selanjutnya properti yang digunakan dalam tari tradisional bermacam-macam. Misalnya selendang, topeng, kipas, caping, piring, dan atau lilin ya. Itu misalnya, itu contohnya aja, ada banyak contohnya ya. Kalau misalnya kita bahas misalnya semua tentang tari-tarian di tradisional yang ada di Indonesia itu banyak sekali ya. Ada yang menggunakan topeng, ada yang menggunakan kuda-kudaan ya, banyak sekali ya. Nah, properti itu banyak sekali yang kalau kita bahas setiap tarian yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Nah, ini hanya contohnya saja. Jadi contohnya itu biasanya digunakan dalam tari tradisional itu ada selendang, topeng, kipas, caping, piring, dan lilin ya. Itu contohnya. Itu digaris bawahin. Nah, contoh-contoh dari properti yang digunakan dalam tari tradisional. Selanjutnya, bahan pembuatan properti pun bervariasi. Misalnya ada yang terbuat dari kain, kemudian terbuat dari kayu, logam, terbuat dari bambu, atau bahkan terbuat dari bahan plastik. Ya. Nah, itu juga digarisbawahin. Artinya, pembuatan suatu properti tari itu bisa dari apa saja, ya. Tergantung kebutuhan tariannya. Ya, kalau memang tariannya membutuhkan bahan yang keras, bisa jadi menggunakan kayu, logam, ya. Kalau misalnya ingin bahannya tidak terlalu keras, bisa menggunakan plastik, ya, bahan plastik, atau mungkin bahkan menggunakan kain, ya. Nah, seperti itu. Itu contoh bahan pembuatan suatu properti tari. Jadi ada bermacam-macam, ya. Nah, selanjutnya silakan lihat di paragraf ketiga ya. Di paragraf ketiga bagian bawah, properti tari juga dapat menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Ya. Properti tari juga dapat menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Artinya di sini adalah bahwa properti dalam suatu tarian yang selain berfungsi sebagai memberikan keindahan, kemudian tadi selain berfungsi sebagai media menyampaikan makna yang terkandung dalam suatu tarian, ternyata properti tari juga berfungsi untuk menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Ya, artinya apa? Misalnya gini, Bapak kasih contoh misalnya kuda lumping, ya, tarian kuda lumping. Ya. Ketika tarian kuda lumping menggunakan properti yaitu berupa kuda-kudaan, ya, kuda-kudaan yang terbuat dari bambu misalnya.
Nah, itu akan menunjukkan bahwa tarian tersebut bertemakan tentang kuda. Karena dari propertinya pun kita sudah melihat bahwa ada jenis kuda-kudaan atau properti kuda-kudaan. Ya. Nah, atau bahkan misalnya ketika kita melihat tarian satu tarian yang menggunakan properti selendang seperti itu ya, misalnya kita juga sudah dapat melihat bahwa tema tarian itu seperti apa nantinya. Berarti tema tariannya bisa dikatakan kalau penarinya menggunakan selendang, berarti bisa dikatakan bahwa tarian itu pasti bahwa temanya gemulai, ya, temanya lincah, atau bahkan temanya riang, seperti itu. Jadi dari situ pun kita bisa dari properti pun kita dapat melihat apa ciri khas tarian tersebut dan apa temanya, ya. Jadi tadi selain berfungsi sebagai memberikan keindahan, ternyata berfungsi juga properti tari juga berfungsi sebagai penunjuk atau menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Ya, jadi dari sini kita sudah dapat 3 fungsi dari properti tari. Yang pertama tadi memberikan keindahan pada tarian, yang kedua itu adalah media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian, yang ketiga itu adalah menunjukkan ciri khas tema tarian ataupun ciri khas tarian ataupun tema tarian, ya. Jadi ada 3 fungsi dari properti tarian, ya. Itu di garis bawah ini ya, yang di paragraf ketiga tadi. Properti tari juga dapat menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Itu di garis bawahin. Ya, selanjutnya kita masuk ke halaman 120. Ya. Ke halaman 120. Materinya adalah properti tari dan pola lantai dalam tari bertema, ya. Silakan kalian garis bawahin pada paragraf pertama. Tari tradisional di Indonesia memiliki banyak tema. Artinya bahwa karena Indonesia itu adalah negara yang punya banyak suku, banyak sekali kebudayaan, maka banyak sekali tema tarian yang ada di Indonesia. Jadi tari tradisional di Indonesia itu memiliki banyak sekali tema, ya. Itu di garis bawahin. Kemudian selanjutnya misalnya tarian dengan tema alam dan kepahlawanan, ya. Jadi paling sering itu dalam suatu tarian tradisional itu biasanya, ya, tema itu tentang alam dan kepahlawanan. Biasanya itu yang paling sering muncul dalam suatu tarian yang ada di tari tradisional yang ada di Indonesia. Biasanya itu paling sering temanya alam ataupun tari bertema kepahlawanan, ya. Itu di garis bawahin. Nah, selanjutnya pada tarian dengan tema alam, gerak tari yang dilakukan dapat meniru kehidupan di alam. Misalnya meniru gerakan hewan atau meniru gerakan tumbuhan, ya. Jadi jika temanya itu adalah tentang alam, maka gerak tari yang dapat dilakukan itu atau dapat ditiru itu adalah meniru kehidupan yang ada di alam. Misalnya contoh hewan tadi, kemudian misalnya gerakan tumbuhan, misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika itu garis bawain, ya. Pada tarian dengan tema alam, gerak tarian dilakukan dapat meniru kehidupan di alam, misalnya meniru gerakan hewan. Nah, itu di garis bawahin. Nah, selanjutnya properti yang digunakan dapat memakai benda alam seperti dedaunan, kemudian bulu hewan atau akar-akaran, ya. Nah, itu kalau misalnya temanya dengan alam, ya. Bagaimana misalnya dengan tema yang kepahlawanan, ya. Biasanya kepahlawanan itu adalah kalau misalnya tema tarian tersebut adalah tentang kepahlawanan, biasanya tema tarian itu pasti menggunakan properti berupa misalnya pedang, tombak, dan lain sebagainya, ya. Jadi dia berupa banyak senjata, ya, senjata yang menunjukkan bahwa adanya peperangan zaman dahulu, seperti itu, ya. Jadi tema kepahlawanan itu pasti biasanya menggunakan properti yang seperti itu, yang artinya gerakan yang ditiru
Itu bisa berdasarkan imajinasi, menghayalkan bagaimana kondisi waktu peperangan, ya, ataupun misalnya kita mengikuti dari cerita, ya. Jadi itu biasanya kalau misalnya tentang kepahlawanan. Jadi itu gerakannya itu adalah imajinasi salah satunya, atau yang kedua itu mendengar dari cerita, ya, dari cerita atau buku gitu. Nah, itu kalau misalnya temanya pahlawanan. Dan properti apa yang biasa digunakan di tema kalau temanya kepahlawanan itu biasanya temanya senjata, terus armor lah, bahasa kerennya itu armor, ya, bahasa Inggris itu armor, yang artinya kostumnya, ya, kostum waktu berperang itu seperti apa, ya. Nah, karena kan zaman dulu kan berbeda-beda, ya, tiap orang berperang itu pasti memiliki kostum masing-masing, baju pakaian perangnya. Nah, itu lebih tepatnya pakaian perang, ya, berbeda-beda, ya. Jadi biasanya berarti tema kepahlawanan itu biasanya menggunakan properti yang berupa senjata, bisa tombak, bisa pedang, dan lain sebagainya. Kemudian propertinya lagi dapat dikatakan baju perangnya, ya. Jadi kira-kira begitu kalau untuk tema yang kepahlawanan. Ya, selanjutnya kita lanjut lagi balik lagi ke buku. Properti juga bisa menggunakan benda yang dibuat menyerupai benda-benda di alam. Itu digarisbawahin. Misalnya selendang yang menyerupai sayap, ya, selendang yang menyerupai sayap, dan mahkota yang menyerupai kepala burung. Nah, itu kalian ada contohnya di situ. Silahkan kalian perhatikan, ya. Tarikan Lasan dari Kalimantan meniru gerak burung enggang, yang artinya properti yang digunakan adalah bulu-bulu burung enggang tiruan yang diikatkan pada jari tangan, kemudian ada yang ditempel di kepala, ya, jadi dijadikan mahkota. Kemudian yang kedua itu tari merak dari Jawa Barat meniru gerakan burung merak. Properti yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif menyerupai burung merak. Ya, jadi itu properti yang digunakan. Jadi sudah ada contohnya, bisa yang tadi ya Bapak, penjelasan yang sebelumnya, bahwa misalnya selendang dapat menyerupai sayap, kemudian mahkota dapat menyerupai kepala burung. Nah, itu artinya, ya. Jadi properti ini supaya tujuannya itu untuk memperindah tadi. Jadi kalau misalnya temanya dengan tema kupu-kupu atau burung misalnya, tapi tidak menggunakan selendang, kan orang bingung, ya kan orang bingung, ini gerakan burung atau apa, kok nggak ada sayapnya atau bagaimana, kok begitu tampilannya. Makanya dibutuhkan properti untuk mendukung maksud tadi. Maksud dari tarian tersebut, maknanya itu apa. Jadi ketika orang melihat gerakan tariannya, kemudian melihat properti yang digunakan, orang pun langsung bisa mengetahui, oh, ini bercerita tentang ini, maknanya tentang ini. Nah, seperti itu. Jadi hubungan dari properti dengan tarian itu sangat erat, ya. Jadi dalam suatu tarian itu wajib menggunakan yang namanya properti, ya. Oke, selanjutnya silakan dibuka halaman 124, ya. 124. Di sini materinya adalah pementasan tari dengan iringan musik, ya. Silakan digarisbawahi paragraf yang pertama. Pementasan tari adalah kegiatan menampilkan karya seni tari yang bertujuan untuk menghibur penonton. Jadi pementasan ini adalah tujuannya untuk menghibur halayak umum atau masyarakat umum, ya. Jadi untuk menampilkan karya seni tari yang bertujuan untuk menghibur penonton. Nah, itu arti dari pementasan tari. Itu digarisbawahin. Kemudian pementasan tari juga bertujuan untuk menghargai sebuah karya seni tari yang dibuat oleh pencipta karya seni tersebut, ya. Jadi pementasan bukan cuma untuk bertujuan menghibur penonton, tapi ternyata bertujuan untuk menghargai sebuah karya seni yang dibuat oleh pencipta karya seni tersebut. Nah, jadi untuk menghargai karya orang lain, ya, itu juga digarisbawahin.
Selain dia bertujuan untuk menghibur penonton, ternyata pementasan tari juga berfungsi untuk menghargai sebuah karya seni. Ya, itu digarisbawahin. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pementasan tari itu antara lain ada gerak tari yang sesuai dengan tema tarian. Jadi artinya kalau temanya misalnya tentang alam, maka gerakannya pun harus tentang alam. Kalau gerakannya tentang kepahlawanan, maka gerakannya harus tentang kepahlawanan. Ya, itu yang pertama artinya ya. Jadi gerak tari yang sesuai dengan tema tarian. Kemudian ada pola lantai ya. Pola lantai ini dia menggunakan tarian tersebut akan menggunakan pola lantai seperti apa? Apakah pola lantai lurus atau melingkar atau vertikal atau horizontal dan lain sebagainya ya. Nah, itu harus dipikirkan. Kemudian yang ketiga itu tempat pertunjukan. Artinya ketika kita ingin membuat suatu pementasan tari, tempat ini merupakan salah satu unsur yang penting. Jika nggak ada tempat, berarti kita tidak bisa menunjukkan jika tempatnya nggak ada, berarti kita tidak bisa melakukan pementasan tari. Nah, makanya kita cari tempatnya, cocoknya di mana. Ya, boleh di gedung, boleh di mana aja ya, tergantung nanti tempat pertunjukannya mau dikonsep atau dibuat di mana, ya. Kemudian yang keempat itu ada properti. Nah, ini. Jadi ketika kita ingin melakukan pementasan tari, properti itu wajib ada ya. Karena tadi kita udah bahas fungsinya buat apa ya, ada banyak, ada 3 tadi ya fungsinya. Ya, selanjutnya busana. Busana ini artinya adalah pakaian ya. Pakaiannya mau seperti apa. Jadi bukan cuma properti saja, pakaiannya pun harus diatur ya. Ya, jadi supaya nanti antara pakaian dan properti yang digunakan itu bisa nyambung atau saling berkaitan ya, saling membantu. Nah, selanjutnya itu ada tata rias. Tata rias ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan make up ya. Make up, jadi berhubungan dengan wajah. Nah, itu tata rias ya. Jadi ketika seseorang ingin menari, biasanya pasti harus ada tata rias juga, karena cukup membantu juga buat untuk menjelaskan makna tarian tersebut, sama membuat penari lebih cantik ya, ibaratnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah musik pengiring ya. Itu juga salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu tarian ya. Nah, sekarang kalian garis bawahin pada paragraf yang kedua, musik dan tari merupakan satu kesatuan itu ya. Jadi antara musik dan tari itu saling berkaitan erat ya. Nah, itu digaris bawahin. Kemudian iringan musik berfungsi sebagai pengiring gerakan dalam tarian. Artinya musik itu memiliki peranan penting di mana dia berfungsi sebagai pengiring gerak dalam tarian, kemudian mengatur cepat atau lambatnya gerakan dalam tarian, kemudian memberi gambaran pada suasana tari ya. Itu. Jadi musik ternyata punya fungsinya sendiri dalam satu tarian, yang artinya tari dan musik itu tidak boleh dilepas ya. Jadi mereka ketika kita ingin melakukan suatu pertunjukan tari, maka harus ada musiknya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ya itu digarisbawahin ya. Iringan musik berfungsi sebagai pengiring gerakan dalam tarian, mengatur cepat atau lambatnya gerakan dalam tarian, memberi gambaran pada suasana tari. Nah, sekarang kita bahas tentang memberi gambaran pada suasana tari. Suasana tari. Jadi gambaran itu apa maksudnya? Nah, contoh misalnya seperti ini. Jika tariannya sedih, maka suasana yang dibangun musik ya, maka musiknya harus bermain lagu yang sedih. Artinya ketika tariannya sedih, supaya mendukung tarian ini terlihat sedih, maka pemain musik juga harus memainkan lagu yang sekiranya itu adalah bernuansa atau bersuasana sedih ya, sehingga ketika orang menonton dan menonton tariannya dan mendengarkan musiknya, itu bisa tahu, oh ternyata ini tariannya tentang kesedihan, soalnya musiknya sedih gitu ya. Makanya biasanya itu saling berhubungan. Jangan sampai misalnya tema tariannya itu adalah sedih,
tapi musiknya bahagia. Nah, ini nggak nyambung. Orang pun ketika menonton acara tersebut pasti bingung. Ini kok tariannya kelihatannya sedih, tapi musiknya bahagia. Nah, gitu, senang-senang, gembira, nggak masuk akal. Ya, jadi itu artinya ketika itu yang dimaksud tadi memberikan gambaran suasana. Ya, jadi ketika tariannya itu bercerita tentang kesedihan, maka musiknya pun harus berusaha untuk mengimbangi atau memberikan nuansa sedih pada tari tersebut. Kalau tariannya bercerita tentang kegembiraan, maka musiknya pun harus berusaha mengatur yang namanya musiknya harus bersuasana gembira, seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan memberi gambaran pada suasana tari. Nah, selanjutnya, itu ada contohnya di buku juga ternyata. Misalnya tarian sedih diiringi musik dengan alunan nada yang sedih serta sebagai penyemangat para penari. Nah, itu contohnya tadi ya, itu digarisbawahin, boleh digarisbawahin. Nah, selanjutnya kita ke paragraf ketiga. Iringan musik dalam tari dibedakan menjadi dua, yaitu iringan musik yang berasal dari manusia dan iringan musik dari alat musik. Ya, jadi ada dua, iringan musik dalam tari itu bisa berasal dari manusia ataupun berasal dari alat musik. Ya, itu digarisbawahin. Iringan musik dari manusia biasanya tepuk tangan, ya, kemudian hentakan kaki, ya, ataupun nyanyian. Nah, jadi itu alat iringan musik yang biasa digunakan dalam tarian. Tepuk tangan, hentakan kaki, kemudian nyanyian, itu biasanya yang digunakan dalam tarian jika iringan musiknya itu berasal dari manusia. Tapi apabila misalnya iringan musiknya itu berasal dari alat musik, ya berarti alat musiknya bisa banyak. Contohnya dari gamelan, terus rebana, gendang, terus gambang kromong atau alat band. Ya, jadi seperti itu. Ya. Iringan musik dari manusia misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, atau nyanyian, itu di garis bawah ini yang ada di buku ya. Kemudian iringan musik dari alat musik misalnya gamelan, rebana, gendang, gambang kromong, dan alat musik band, atau misalnya alat-alat musik tradisional yang lainnya. Nah, contoh misalnya kayak di bawah itu ada di buku kalian, itu ada contoh yang pertama, tari saman dari Aceh diiringi musik rebana. Nah, rebana ini alat musik tradisional ya. Kemudian contoh kedua, tari serimpi dari Yogyakarta diiringi musik gamelan ya. Kemudian contoh yang ketiga, tari lenong dari Betawi diiringi musik gambang kromong. Artinya ketika kita berbicara tentang alat musik, nanti akan kembali lagi ada alat musik modern, ada alat musik tradisional. Ya, jadi tergantung nanti tariannya, misalnya apakah tariannya bersifat tradisional, maka alat musik yang digunakan juga pasti harus tradisional. Tapi apabila misalnya tariannya itu bersifat modern, maka alat musik yang digunakan pun harus bersifat modern biar nyambung gitu ya. Jadi saling berkaitan, saling mendukung. Kalau tariannya modern, maka alat musiknya harus modern. Kalau tariannya tradisional, maka alat musiknya pun harus tradisional. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, baik. Itu tadi di garis bawahin contoh-contohnya ya, alat-alat musiknya ya. Kalau misalnya iringan musik dari alat musik misalnya gamelan, rebana, gendang, gambang kromong, dan alat musik band. Nah, kemudian garis bawahin 3 contoh yang tadi. Ya, tari saman dari Aceh diiringi musik rebana, kemudian tari serimpi dari Yogyakarta diiringi musik gamelan, kemudian yang ketiga tari lenong dari Betawi diiringi musik gambang kromong. Itu digaris bawahin sebagai referensi untuk kalian ya. Nah, baik, sampai di sini materi kita. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan bertanya langsung ke Bapak, japri Bapak. Ya, jika kalian ada yang bingung tentang materinya, silahkan langsung japri Bapak ya, nanti akan Bapak bantu jawab. Ya, baik, sampai di sini materi kita. Ya, ingat digaris bawahin semua yang sudah Bapak sebutkan tadi, hal-hal yang penting apa saja itu digaris bawahin supaya kalian tahu apa aja yang penting ya. Nah, baik, sampai di sini materi kita hari ini. Jika ada yang ingat, jika ada yang ingin bertanya, silakan japri Bapak langsung ya. Baik, oke. Sampai di sini. Sampai bertemu minggu depan.